Cahaya dari timur itu memang telah lenyap dari langit Darmayu. Namun lenyapnya cahaya bukanlah akhir. Justru sejak saat itulah cahaya mulai berjalan di bumi. Wiralodra tidak raib sepenuhnya dari dunia. Ia masih bernafas, masih berpijak di tanah. Namun batinnya telah melampaui batas manusia biasa. Apa yang dahulu memancar di langit kini bersemayam di langkah kakinya. Setiap jejaknya bukan sekadar tapak, melainkan pertanda. Dalam hening pertapaan, ketika tubuhnya diam namun jiwanya terjaga, Wiralodra mendengar sabda yang tidak datang dari arah manapun. Suara itu tidak menggema di telinga, tetapi langsung menyentuh sukma. Jika engkau menghendaki kemuliaan sejati, bukalah hutan, susurilah sungai, dan jadilah jalan bagi keturunanmu. Wiralodra terdiam lama. Ia memaham kemuliaan yang dimaksud bukan tahta, bukan gelar, bukan pula kemasyhuran. Yang diminta darinya adalah pengorbanan, menjadi awal bagi sesuatu yang belum bernama, namun kelak akan menjadi tempat hidup ribuan jiwa. Keputusan itu tidak mudah, maka sebelum melangkah, ia kembali kepada asalnya. Ia pulang menemui ayahnya. Di hadapan lelaki tua itu, Wiralodra berlutut. Tangis yang selama bertahun-tahun tertahan akhirnya tumpah. Ia mencium kaki ayahnya, memeluk tubuh renta yang telah memberinya kehidupan dan menitipkan seluruh masa depannya dalam restu. Tak banyak kata diucapkan, karena restu sejati tidak selalu perlu suara. Dengan restu itulah Wiralodra berangkat, hanya ditemani Ki Pandakawan Kiai Tinggil, pengiring setia yang tak banyak bicara, namun tak pernah ragu melangkah. Mereka berjalan ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, tanpa tujuan yang jelas di mata manusia, namun dengan arah yang pasti di mata takdir. Mereka menembus rimba lebat, menyusuri sungai yang belum bernama, menyeberangi rawa dan tanah basah. Hari-hari berlalu tanpa hitungan makan sekadarnya. Tidur hanya bila tubuh tak lagi sanggup berdiri. Tubuh Wiralodra semakin kurus, pakaiannya lusuh, namun sorot matanya tetap tegak. Dalam setiap langkahnya ada keyakinan yang tak tergoyahkan, bahwa jalan ini memang harus ditempuh. Di tengah rimba Cimanuk, ketika kabut turun dan suara alam menjadi asing, tiba-tiba hadirlah seorang kakek tua. Ia tidak datang dengan suara langka, tidak pula dengan gerak ranting. Ia seolah sudah ada sejak tadi, hanya baru terlihat ketika dikehendaki. Wajahnya keriput, matanya dalam, dan suaranya tenang namun menggetarkan. Cimanuk yang kau cari bukan di sini, katanya perlahan. Pergilah ke timur, seberangi Cipunegara, carilah kijang emas bermata cahaya. Belum sempat Wiralodra bertanya, kakek itu lenyap, seperti kabut yang tersibak matahari pagi, tidak meninggalkan jejak, tidak pula aroma. Hanya kata-kata yang tertanam kuat di batin. Perjalanan pun berlanjut. Takdir membawa Wiralodra bertemu Wirasetra, saudara jauh yang menetap di tengah hutan. Di tempat itulah untuk pertama kalinya setelah lama
Wiralodra benar-benar beristirahat. Tubuhnya dirawat, lukanya dibersihkan, dan jiwanya dibiarkan tenang. Malam itu ia tidur nyenyak. Tidur seorang penempuh yang tahu bahwa jalannya belum selesai. Namun panggilan itu kembali datang, takdir tidak memberi waktu terlalu lama. Wiralodra berpamitan ia kembali menyusuri tepian sungai Cimanuk. Bulan berganti bulan, hutan berganti hutan, hingga suatu hari ia tiba di sebuah kebun luas. Tanahnya subur, pepohonannya rapi, dan udara di sekitarnya terasa hidup. Ia meminta izin dengan sopan, berniat membuka wilayah itu untuk pemukiman kelak. Namun pemilik kebun, seorang tua yang ternyata buyut Sidum dalam wujud lain, menjawab dengan kata-kata kasar menusuk harga diri. Sesaat amarah yang lama terkendali bangkit. Bukan amarah manusia biasa, melainkan letupan laku yang telah lama disimpan. Kesaktian Wiralodra meledak. Sekejap kebun itu lenyap. Pohon-pohon runtuh, tanah berubah, dan wilayah itu kembali menjadi hutan belantara. Dalam keheningan pasca kejadian itu, buyut Sidum bersabda dengan suara yang jauh lebih dalam dari sebelumnya. Ini bukan tempatmu, tapi kelak disinilah desa akan lahir. Teruslah berjalan, jangan tidur panjang, bertapalah. Wiralodra menunduk, ia mengerti. Bahkan kegagalan pun adalah bagian dari petunjuk. Mereka kembali melangkah hingga di hutan berikutnya. Datanglah ujian lain, seekor harimau raksasa menghadang. Matanya menyala, napasnya berat, dan auranya menekan bumi. Ki Pandakawan mundur, namun Wiralodra maju tanpa ragu. Pertarungan itu bukan sekadar adu tenaga, melainkan adu kehendak. Ketika harimau itu takluk, wujudnya berubah. Harimau menjelma naga. Naga menggeliat, lalu memanjang dan melebur menjadi sungai besar. Dari sungai itulah muncul seorang perempuan gaib. Parasnya indah, sorot matanya dalam, dan kehadirannya sunyi. Ia memandang Wiralodra tanpa sepatah kata. Pandangan yang seolah berkata, jalanmu semakin dekat, namun belum selesai. Wiralodra berdiri terpaku. Ia tahu ini bukan pertemuan terakhir, ini hanyalah tanda. Di sanalah kisah berhenti sejenak. Karena jalan Wiralodra masih panjang dan Cimanuk belum sepenuhnya terlahir. Cahaya dari timur telah turun ke bumi. Kini ia berjalan menyusur tanah, menjadi sungai, menjadi desa, menjadi sejarah. Dan perjalanan itu akan berlanjut.